yang biasanya ini zoomnya lagi error, jadi kita pakai zoomnya Pak Wid ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan. Jadi akhirnya pakai zoom, 2 zoom ini. Saya harus pakai 2 HP. Yang sebenarnya yang satu bisa jadi satu. Oh ya, enggak apa-apa. Okay. Oh iya, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada ayat ini kita belajar tentang kejadian Nabi Musa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najian. Ini nanti ada kisahnya masing-masing ya. Untuk yang ayat 52 ini ayat yang 52 ini bicara tentang bagaimana pertemuan Nabi Musa dengan Allah ya. Nanti ada sendiri itu ayatnya. Ininya sekilas gini, ketika Nabi Musa itu kan panjang ya, setelah terusir dari Mesir karena membunuh orang Mesir itu, kan lari itu. Nah, dalam pelariannya itu kan beliau sendiri, kemari sendiri. Kemudian karena sendiri, nah suatu saat kemudian sampailah beliau ke sebuah negeri. Ya. Di negeri ini lumayan aman. Nah, satu di antara tokoh masyarakatnya adalah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib. Tanpa sengaja waktu itu Nabi Musa ketemu, nanti ada diceritakan dia semua, ketemu sama satu kelompok orang yang sedang antri ambil air. Nah, tapi ada 2 perempuan gadis yang nggak sempat ambil air karena kedahuluan laki-laki yang gede-gede kayak gitu. Singkat cerita Nabi Musa membantunya, akhirnya bawa gotongkan sampai rumah. Nah, sampai rumah itu kemudian singkat cerita dinikahkan sama satu di antara itu, tapi setelah 10 tahun. Jadi dinikahkan itu, kamu di sini aja aman, kamu udah dikejar Fir'aun, kalau kamu di sini 10 tahun. Akhirnya di sini 10 tahun, setelah 10 tahun, ya setelah menikah 10 tahun itu kemudian bersama dengan keluarganya Nabi Musa ingin berkelana lagi. Nah, di dalam perjalanan berkelana itulah pada saat di Bukit Tursina itu. Lalu setelah beberapa lama kembali ke Mesir lagi, kan diperintah Allah untuk berdiri ke Mesir lagi, sampai kemudian terjadi peristiwa yang banyak yang kemarin sudah diceritakan itu di surat Al-Isra itu. Kemudian sampai akhirnya pergi lagi kan, setelah dikejar-kejar Fir'aun itu. Nah, pada saat dikejar Fir'aun itulah dalam perjalanan itu di satu negeri Nabi Musa diperintah untuk berkholwat selama 40 hari. Tapi sebelum itu ada pertemuan dengan Tuhan juga. Ada pertemuan dengan Tuhan juga. Nanti diceritakan itu ketika Nabi Musa mencari kayu bakar untuk ya perjalanan selama mengembala dengan istri dan anaknya itu. Ternyata di sana dipanggil Allah, wa nadainahu min janibit turil aimani itu. Dipanggil, nanti ada ya Musa, ini anallah gitu nanti. Aku adalah Allah gitu. Nanti diceritakan di ayat lain. Nahunajian, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Jadi ada, makanya Musa itu disebut juga kalamullah. Nabi Musa itu punya julukan apa? Kalamullah. Artinya orang yang bercakap-cakap dengan Allah.
Memang luar biasa ya, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa ini luar biasa, banyak sekali. Itulah kenapa Nabi Musa itu ketika kemarin dalam surat Al-Kahfi itu kan ceritanya ketika ada santrinya yang bertanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih berilmu daripada kamu? Dia jawab, oh, tidak ada kayaknya. Nah, itu kemudian dikasih pelajaran Allah dengan bertemu dengan siapa? Nabi Khidir itu. Karena memang Nabi Musa ya layak lah berkata begitu. Karena saking banyaknya mukjizat yang beliau terima dari. Tapi kemudian karena beliau seorang nabi ya, seorang yang maksum ya dijaga. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Pada saat kemudian diperintah Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, disitulah Nabi Musa mengajukan permohonan. Ya Allah, saya itu agak, kalau sekarang mungkin agak jedal ya. Jadi kalau berbicara itu diksinya itu kurang jelas, kurang terang. Itu konon dulu karena waktu bayi itu kan menarik janggutnya Fir'aun, terus mau dibunuh kan sama Fir'aun itu. Terus jangan, dia anak kecil. Oke, kalau gitu kita kasih ujian untuk membuktikan dia anak kecil atau enggak. Di sebelahnya dikasih roti sama bara api kan. Kalau dia nanti ngambil roti berarti dia orang besar ini. Enggak anak kecil, sungguh narik janggutku beneran ini kata Fir'aun. Tapi kalau dia ngambil bara berarti dia anak kecil betul. Akhirnya dia mengambil bara, dimakan tuh. Nah, akhirnya memang lidahnya itu kemudian terluka. Nah, dari luka itulah kemudian cara bicaranya itu agak kurang terang. Sehingga ketika diperintah waktu umur sudah sepuh itu diperintah berdakwah ke Fir'aun itu, satu di antara yang diajukan pada Allah, saya berbicaranya agak kurang jelas ya Allah, berikan aku waziran ya. Sebagai pembantu itu siapa? Harun. Akhi, saudaraku Harun ya Allah. Nah, ini yang dikabulkan ini. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyan. Nah, di sini juga ini kayaknya harus 2 hari ini mengungkap ayat ini itu. Kita akan bahas juga perbedaan karena di beberapa ayat ini ada beda antara nabi dan rasul, konsepnya beda. Gitu ya. Konsepnya beda antara nabi dan rasul. Jadi konsepnya, perbedaannya adalah kalau nabi itu diberikan wahyu tetapi untuk diri dan keluarganya saja. Tapi kalau rasul itu diberikan wahyu dan syariat baru untuk disampaikan kepada seluruh umat. Nah, di sini konsepnya Nabi Harun itu hanya diberi tugas untuk apa? Ya untuk beliau dirinya sendiri. Karena satu-satunya nabi yang memang ditunjuk karena proposal ini. Proposalnya Nabi Musa. Permohonannya Nabi Musa. Sehingga Nabi Harun tidak membawa syariat baru. Tidak membawa syariat sendiri. Nabi Harun adalah nabi yang menjadi asistennya Nabi Musa. Yang membawa syariat sebagai rasulan itu Nabi Musa. Kalau Nabi Harun itu. Nabi Harun juga sebagai rasul, cuma rasul pendamping ya. Wadhkur fil kitab Ismail, dan ingatkan tentang cerita Ismail. Kalau di awal kemarin yang disebut adalah Yakub wa Ishak ya. Di ayat yang 49 itu tentang wahabna lahu Ishak wa Yakub. Jadi nggak tahu apakah lebih duluan
Nabi Ishak, ya kan, yang punya anaknya Nabi Ibrahim ini Ishak dulu atau Ismail dulu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di sini yang disebutkan tentang Nabi Ismail berbeda. Kalau yang Nabi Yakub disebutkan bareng dengan Ishak, kalau Nabi Ismail ini disebutkan sendiri. Wadhkur fil kitab Ismail. Dan ceritakanlah Muhammad tentang kisah Ismail itu dalam Al-Quran. Innahu kana shadiqal wa'di. Nah ini yang menarik. Beberapa nabi itu diberikan, disertakan juga sikap-sikap khasnya. Misalnya ada Nabi Ibrahim itu disebut sebagai orang yang hanifan. Ada nabi yang disebut dengan kalimat lemah lembut. Kemudian ada nabi seperti ini, Nabi Ismail yang disebut dengan kalimat shadiqul wa'di. Apa itu? Shadiqul wa'di itu orang yang menepati janji. Nah ini, jadi punya sifat-sifat khas. Misalnya ada Nabi Zakaria yang kemudian dikasih anak bernama apa? Yahya. Kemarin Yahya itu dikasih sifat Allah itu yang pertama itu. Nanti kamu akan punya anak namanya Yahya. Yahya ini adalah seorang yang sebagai orang yang lemah lembut dan benar. Gitu. Kemudian disebut di situ juga sebagai orang yang bertakwa. Gitu. Itu jabaron wa kana taqiyan wa zakatan wa kana taqiyan. Nah, itu sifat Nabi, zakatan suci, taqiyan, bertakwa, wa'di, orang yang memenuhi janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan Ismail ini seorang rasul dan juga seorang nabi. Nah ini ayat ini menjadi dasar bahwa memang ada dua jenis yang berbeda antara nabi dan rasul. Yang seperti yang sudah kita pahami selama ini, bahwa nabi itu adalah mendapat wahyu tapi untuk dirinya dan keluarganya saja. Kalau rasul itu mendapat wahyu selain untuk diri keluarga juga untuk disampaikan kepada umat, berarti dia membawa syariat baru. Syariat baru ini bisa jadi plek ketiplek milik yang sebelumnya, lalu ada beberapa tambahan, tapi ada juga yang syariat yang memang merubah sama sekali ya. Tapi kebanyakan memang tidak benar-benar merubah sama sekali. Artinya dalam hal syariat, tata muamalah, tata ibadah, tata apa itu penyesuaian. Mungkin di masa lalu anggur dihalalkan, tapi kemudian diharamkan. Mungkin di masa lalu nyembahnya kita menghadapnya ya mungkin bukan ke barat ya, kemana, wallahu a'lam ya. Itu milik Allah SWT. Karena Allah berfirman juga, fa inna ma tuwallu fatamma wajhul. Wallahu a'lam, apakah dulu kita itu sholatnya dengan cara begitu atau berbeda, apakah itu 5 kali atau tidak, itu Allah sendiri yang berkuasa, berkehendak. Tapi yang jelas rasulan itu artinya membawa syariat untuk disampaikan kepada umat. Wa kana ya'muru annahu bis-sholati waz zakati, dan Ismail menyeru, mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat, menegakkan sholat, melaksanakan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyan, dan dia adalah seorang yang di sisi Tuhannya diridhoi. Wadhkur fil kitab Idris, dan ceritakanlah dalam Al-Quran tentang kisah Idris. Nah, Nabi Idris ini ceritanya juga unik. Nabi Idris ini dikenal sebagai manusia pertama yang mengenalkan kemampuan penjahit. Jadi dulu belum ada jahit, mungkin ya namanya manusia purba ya, masih awal-awal.
Kalau Nabi Adam kan memang di pakaian surga. Dan kalau dalam cerita Quran itu kan miwarokil jannah. Dia mengambil daun-daun surga. Kalau daun-daun surga itu Allah alam seperti apa? Jangan bayangkan ya kayak daun kelora itu enggak. Ya, miwarokil jannah itu yang dijadikan sebagai pakaian. Pakaian dia, beliau berdua karena saat melanggar itu kemudian tertanggal semua pakaian. Lalu memunguti daun surga untuk menutupi tubuhnya. Berarti ketika di bumi itu ya wallah apakah pakai daun-daun surga. Daunnya seperti apa? Terdiri dari besi ya tahu nggak tahu juga. Daun surga itu apakah pohonnya seperti ini atau pohonnya seperti apa juga nggak tahu gitu kan. Jadi jangan terlalu kita primitif dengan membayangkan daun surga itu kayak daun di bumi. Tapi yang jelas pas Nabi Adam itu belum ada teknologi jahit. Nah Nabi Idris ini dalam beberapa kitab diterangkan orang yang pertama kali diberi Allah kemampuan apa? Jahit. Nah Nabi Idris ini unik karena beliau seorang nabi kan. Jadi umatnya pun baru sedikit. Nah suatu saat itu minta sama Allah ditunjukkan surga. Minta apa? Ditunjukkan surga. Tak ditunjukkan surga. Dikabulkanlah sama Allah wong nabi kan. Ya ajaklah malaikat Jibril untuk ke surga. Begitu nyampe depan pintu surga. Siapa itu? Saya Jibril. Nama siapa? Sama hamba Allah nih. Idris diperintah Allah untuk lihat. Oh ya silakan masuk. Masuklah beliau. Wah begitu lihat surga. Amazing. Ya jelas lah. Di sana lihat. Tapi kan namanya kunjungan kan ada durasi waktunya. Nah begitu durasi waktunya habis. Diajaklah pulang sama malaikat yang nganter ini. Pulang. Nggak mau. Nabi Idris. Ngapain ke bumi? Bumi kayak gitu aja. Nggak mau lah. Di sini aja. Yo nggak bisa Mas Idris. Nggak bisa begitu. Mungkin sakit ngoten Mas Idris. Lah kula mangke didukani Gusti Allah nanti. Nggak bisa, nanti saya dimarahi Allah nanti katanya. Dimarahi Allah nanti kalau sampean nggak mau balik. Ayo balik dulu. Nah itu. Balik nggak sama kira-kira? Saya sebelum ceritanya lanjut ini. Hei dulur-dulur. Taman kalau diajak malaikat ke surga gitu, pengen balik ke sini nggak sih? Nggak pengen balik ke bumi. Enggak, Gus. Ayo. Nggak pengen balik ke bumi, Gus. Sampean dan saya, kalau jadi orang kayak Nabi Idris gitu, diajak sama Allah diantar sama malaikat rekreasi lah ke surga. Yakin saya tidak ada yang pengen balik ke sini. Ya toh? Tetapi ketika sampean di sini, kok nggak kepengen segera ke sana? Ayo. Sekarang loh, jawaban sampean tadi kan, kalau di sana nggak pengen balik ke sini. Lah kok sekarang ketika di sini nggak pengen segera ke sana? Nah, ini pertanyaannya ini. That the question mark. Jadi Nabi Idris waktu itu begitu diajak keliling surga, nggak mau. Tapi ya nggak bisa Mas Idris, saya balik dulu. Oh gitu ya, iya. Balik. Tentunya nggak bisa. Sampean harus ikut aturannya Allah. Ya sudah. Begitu ikut aturannya Allah, pulang dia. Begitu diajak keluar dari surga, pinter Nabi Idris. Apa? Ya, aduh sebentar, sandal saya ketinggalan. Ternyata tadi memang sandalnya ditinggal. Gitu. Sandal saya ketinggalan Mas malaikat. Mas sengaja sandalnya ditinggal. Nggak tahu sandal mereka apa itu Pak Budi. Ditinggal di surga itu. Sandalnya ketinggalan. Akhirnya memang, lo iya tak? Iya, balik dulu. Terus begitu balik, munteng-munteng enggak mau. Enggak mau apa? Enggak mau balik. Dilaporkanlah sama malaikat ini kepada Allah. Ini gimana ya Allah? Ada hambamu yang enggak mau balik ini. Nah ini di sini ada dua cerita yang berbeda.
Konon akhirnya memang diizinkan Allah untuk tidak balik. Makanya ada cerita, wallahu alam ya, saya belum ketemu sumbernya yang sahih. Ada yang cerita bahwa Nabi Idris itu sama kayak Nabi Isa, artinya belum meninggal sampai sekarang. Karena belum mengalami kematian. Jadi masih di surga, tidak mau balik itu karena. Tapi ada juga yang mengatakan waktu itu Allah menjawab bahwa, oh Idris ya, tidak apa-apa kamu tidak mau balik. Tapi setiap manusia harus kesini itu harus melalui yang namanya kematian. Jadi kamu ke bumi dulu, kita wafatan, kemudian baru boleh sini. Nah, cerita yang kedua ini memahami bahwa Nabi Idris akhirnya memang tetap harus balik ke dunia untuk diwafatkan, lalu tidak berapa lama ya langsung ke dalam surga yang dinantikan itu. Allah alam yang benar yang mana, yang jelas di sini disebut wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat si Idris, Nabi Idris itu ke tempat yang tertinggi. Jadi selain innahu kana siddiqan nabiyya, dia adalah seorang nabi yang sangat benar hidupnya, tapi juga kita angkat derajatnya ke tempat yang tinggi. Nah, diangkat inilah tadi yang kisah tadi itu. Jadi di rofa diberikan hadiah perjalanan ke surga. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina wa min dzurriyyati Adam. Mereka inilah orang-orang yang diberi Allah kenikmatan. Kenikmatan apa? Nah, ini loh dulur. Salahnya kita itu orang-orang modern itu memahami nikmat itu ya hanya nikmat seolah ya musik, makanan, pakaian bagus, ya itulah fun, fashion, food, fame, fortune, itu kekayaan, kenikmatan musik, film, rekreasi, baju, pakaian, gadget, rumah, kendaraan, makanan. Itu an'amallahu, yang dimaksud Allah di sini adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kenabian, nikmat petunjuk ke arah kebenaran. Coba kita lihat kalau nggak percaya. Selanjutnya ya Pak. Jadi orang-orang yang diberi kenikmatan minan nabiin, dari para golongan nabi, wa min dzurriyyati Adam, dan sebagian dari keturunan Adam, wa miman hamalna ma'anuhin, dan orang yang bersama kami bawa selamatkan bersama Nuh. Coba kita lihat. Orang-orang yang disebut Allah itu cirinya gimana? Apakah mereka bergelimang kenikmatan seperti yang sering kita bayangkan? Enggak. Para nabi itu ya, kita lihat aja mulai dari Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Mana coba hidupnya? Nikmat? Enggak, Nabi Ibrahim dibakar, diusir, disuruh ninggalin istrinya. Ya kan, Nabi Lut dikhianati semuanya. Jadi an'amallahu yang dimaksud di sini gimana dong? An'amallahu di sini berarti ya tentang nikmat petunjuk, nikmat hidayah, nikmat keselamatan, nikmat iman. Coba aja, Nuhin, Nabi Nuh itu didustakan semua. Sampai anaknya pun mendustakan, istrinya mendustakan. Kan? Nabi Musa didustakan oleh Fir'aun, didustakan oleh Bani Israel yang beliau tolong. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israel. Demikian pula dari keturunan Ibrahim dan Israel. Dari keturunan Yakub ada yang jadi nabi sekaligus raja, misalnya Daud, Sulaiman. Tapi Daud maupun Sulaiman, beliau hidupnya sangat sederhana. Bukan kemudian berarti bergelimang kenikmatan seperti yang kita bayangkan. Tidak. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan siapa apa saja yang kami berikan hidayah dan kami pilih. Artinya apa? Yang pertama memang golongan para nabi, para rasul, lalu orang-orang dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, kemudian juga dari keturunan Israel. Tapi ada juga wa mimman hadaina wajtabaina, orang-orang yang kami pilih dan kami beri hidayah selain mereka. Ya para mujadid, para wali, para sahabat, itu kan bukan nabi rasul ya. Jadi artinya kita masih punya peluang untuk sama, untuk mendapatkan an'amallahu alaina, kenikmatan bagi kita. Cuma ayo kita rubah sudut pandang kenikmatan itu menjadi kenikmatan apa? Iman, kenikmatan sabar, kenikmatan takwa, kenikmatan jiwa yang taslim dan hanif. Satu di antara cirinya dulur, sambil ngantuk-ngantuk ya, ini adalah
idza tutsla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiyan. Nah, inilah ciri orang yang mendapat nikmat itu merasakan ini itu loh. Ya, sambil diminum kopinya. Sambil diminum kopinya. Kopinya diminum. Kopinya diminum biar sambil agak ngeliar dikit ini ya. Jadi satu kopinya diminum aja. Pak Budi nggak punya kopi kayaknya itu. Satu di antara ciri orang yang mendapatkan kenikmatan Allah itu ini. Nah, sebentar lagi kita akhiri, makanya harus bangun. Idza tutsla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyan. Nah ini. Ketika ikut ngaji, dibacakan ayat-ayat Allah, ciri orang yang mendapat nikmat Allah itu apa? Satu, kharrun. Mereka tersungkur. Tersungkur artinya apa? Gemetar. Gemetar. Jadi gemetar itu ya benar-benar bergetar lah. Tersentuh hatinya itu. Beda dengan orang-orang yang summa qasat qulubuhum. Orang yang hatinya keras. Itu enggak terkesan blas dengan peringatan Allah ayat apa saja. Kepada surga yang enggak kepincut. Kepada neraka enggak takut. Itu kalau hatinya keras. Bahkan kal hijarah disebutkan Al-Quran seperti batu. Au asyaddu qaswah atau bahkan lebih keras daripada batu. Itu kalau dibacakan Quran menter dia. Menter. Padahal kalau Quran itu dibacakan kepada gunung, itu bisa hancur gunung itu. Loh iya dulu. Nah makanya orang yang hatinya lembut itu gampang tergetar. Gunung itu hancur. Gunung itu memang bertakwa soalnya. Coba itu dibuka dalam surat Al-Hasyr itu ya kan. Di situ disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Seandainya Quran ini diturunkan kepada gunung. La ra'aitahu. Kamu akan melihat gunung itu khasyi'an mutasaddian. Akan takut sampai hancur lebur min khasyatillah karena takut kepada Allah. Tuh, itu dalam surat Al-Hasyr kalau nggak ayat 20-21 itu. Itu. Nah, kalau kayak gitu maka ciri orang yang beriman ini hatinya lembut. Mereka setegar gunung tapi kalau mendengar ayat Allah gampang tersentuh. Beda dengan yang kemarin kita bahas orang-orang munafik itu. Yang kalau mendengar ayat Al-Quran malah merasa, ya itu nyinggung aku. Ini gara-gara Quran ngaji nyinggung orang. Malah mental, malah ngolok-ngolok. Tapi kalau masuk ke hatinya orang-orang beriman yang benar-benar meresap. Nggak mantul. Meresap. Karena tanahnya subur. Beda dengan orang-orang yang tadi bendal karena batu. Gitu ya. Maka ciri pertama ini. Sujadan lalu bersujud. Apa maknanya bersujud? Taat. Maknanya bersujud sami'na wa ata'na. Itu. Lalu wabukiyan dan menangis. Menangis ini ada macam-macam. Menangis karena iman. Nikmat iman. Menangis karena syukur. Menangis karena taubat. Menangis karena keagungan kebesaran Allah. Menangis beneran. Saya nangis dalam hati. Enggak. Yang dimaksud di sini adalah taro a'yunhum tafidu minat dam'i. Lihatlah mata mereka bercucuran oleh air mata. Jadi sampai diterangkan gitu. Supaya enggak dijawab. Ini saya nangis dalam hati. Enggak. Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul, para sahabat itu pipinya basah oleh air mata. Seringnya begitu. Oh, jadi jangan hanya karena Gus atau Kiai saya dan sampean ini lalu merasa oh saya ini lebih dewasa, nangisnya dalam hati. Enggak, para nabi itu kurang dewasa apa? Nangisnya itu beneran nangis bercucuran air mata karena getaran hatinya itu menembus sampai sanubari. Gitu loh. Nah, sekarang kita tanyakan sama diri kita,
sudah sesering apa kita menangisi dosa, menangis bersyukur, ya. Itu pertanyaan. Oke. Sampai di situ silakan diseruput kopinya, kemudian juga mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan besok Zoom-nya sudah bisa ke link yang awal ya, sehingga kita bisa kumpul di sana lagi. Ini karena ada dua link Zoom, yang satu jumlahnya berapa ini? 80 kamera, yang satu 40 kamera atau berapa ini. Nah, yang tidak ada di grup ini yang kasihan, mungkin nggak bisa masuk karena nggak tahu ada perubahan link. Jadi dulur-dulur yang kemarin berbagi link ke Zoom siapa, tolong diberitahu bahwa bukan libur ya, tapi hari ini karena link Zoom-nya yang rusak, supaya besok tetap bisa ikut lagi. Insya Allah mudah-mudahan besok sudah bisa masuk ke link Zoom yang biasanya. Kasihan kalau yang tidak ikut di dalam grup itu kan tidak tahu ada perubahan ini, dipikir libur ya. Jadi tolong diberitahu juga dulur-dulur yang kemarin sudah berbagi ke teman-temannya, ke dulur-dulurnya, bahwa hari ini bukan libur tetapi beda Zoom linknya. Nah, besok insya Allah bisa balik ke link yang sama, sehingga ini. Yang kedua juga, bagi dulur-dulur yang belum di luar, tolong diberikan linknya ya, link supaya gabung ke grup kajian tafsir itu. Jadi ini ada banyak saya rasa yang biasanya ikut ngaji Zoom kita tetapi belum masuk ke grup kajian tafsir itu, sehingga kalau ada perubahan semacam ini tidak tahu, eman kasihan. Jadi tolong diberitahu supaya ya bisa tetap ikut mengikuti perkembangan juga. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kemarin tamu dari Bu Menteri berjalan lancar, dan ya alhamdulillah kita sambut dengan seperti penghormatan tamu. Dan ya lucunya ketika melihat rumah saya, memang nggak ada agenda sebenarnya lihat rumah itu. Pertanyaannya itu bukan rumah siapa, tapi ini apa. Nah, jadi pertanyaannya bukan rumah siapa, tapi apa? Ini apa? Soalnya kan ya di antara carut-marutnya habis kena banjir kan ada rumah gubuk kayak gitu. Di tengah kota Denpasar kok rumah dari bambu, tiangnya bambu, dindingnya bambu. Jadi dia bertanyanya gini, ini apa? Bukan ini rumah siapa? Mungkin dia nganggapnya ini bukan rumah. Padahal itu rumah ternyaman yang saya punya juga ya. Bukan saya punya sih, sewa juga tanahnya. Ya, silakan dilus-lus jenggotnya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa اللهم ادفعنا البلاء والوباء قد نستعين من جميع شيء جنبك ربنا نتنا ولنا صابنا امين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت مولانا فانصرنا من كافر أنت مولانا من كافر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من شر البلاء والبدر الشر وسوء القضاء شهادة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وظلم بدء الصدور مسلم لبادنا وما كل شيء قدر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Qur'an allana imam. kami dan cahaya Quran yang tinggi tengah-tengah iman kami. Beri kami kepahaman Nabi, kami semua yang membaca, mudahkanlah kami, serta tertil bacaan kami, Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Nah.